Pramugari ATR Esther Aprilita berpamitan dan minta maaf ke ayah sebelum terbang. Keluarga pramugari pesawat ATR 42500, Esther Aprilita S., mendatangi posko Greeters Matters ruang tunggu keluarga penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Senin, 19 Januari 2026. Ayah Esther, Adi Saputra, datang bersama satu anaknya yang lain untuk mencari informasi terbaru terkait pencarian pesawat yang ditumpangi putrinya. Sebelum mendatangi posko keluarga penumpang, Adi mengaku telah lebih dulu menjalani pengambilan sampel DNA di RS Bayangkara Makassar pada malam sebelumnya. Saat ditemui Tribun Timur, gurat kesedihan tampak jelas di wajah Adi Saputra. Ia berharap putri sulungnya itu dapat segera ditemukan dan kembali bersama keluarga ke Jawa Barat. Adi menyebutkan, komunikasi terakhir dengan Esther Aprilita terjadi pada Jumat malam, sebelum insiden kecelakaan pesawat. Terakhir komunikasi itu Jumat malam, ujar Adi lirih. Menurut Adi, Esther saat itu sedang menjalani status standby di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dia standby di Halim. Kalau rute kita nggak tahu, biasanya dari Halim ke Jogja, jelasnya. Adi mengatakan, dirinya sudah berada di Makassar selama 2 hari untuk menunggu perkembangan pencarian. Ia mengenang Esther sebagai sosok anak yang baik dan penuh perhatian terhadap keluarga. Dia orangnya baik, ucapnya singkat. Esther merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan telah berprofesi sebagai pramugari selama hampir 7 tahun. 6 jalan ke 7 tahun, kata Adi. Adi juga mengungkapkan adanya pesan tak biasa dari putrinya saat komunikasi terakhir. Menurutnya, Esther sempat meminta maaf, sesuatu yang jarang dilakukan sebelumnya. Dia minta maaf kalau ada salah. Biasanya nggak begitu, ungkapnya. Hingga kini, pihak keluarga masih berharap seluruh korban kecelakaan pesawat dapat ditemukan. Kita berharap semuanya ditemukan, ujar Adi. Seperti diketahui, proses pencarian pesawat ATR 42500 masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep. Pihak keluarga korban pun masih menunggu kepastian sambil berharap adanya kabar baik dari tim pencarian. Isi chat terakhir Esther Aprilita ke mamanya. Esther Aprilita Sianipar pramugari pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT. Pesawat ini jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Esther Aprilita Sianipar berasal dari Bogor, Jawa Barat. Esther belum ditemukan sejak pesawat ATR 42500 dinyatakan hilang. Adi Saputra ayah Esther Aprilita sudah berada di Makassar. Ia sudah menjalani pengambilan sampel DNA di RS Bayangkara Makassar pada malam sebelumnya. Ibunda Esther, Jessie Burian, mengaku masih berkirim pesan, chat, dengan sang putri pada Jumat, 16 Januari 2026, sebelum kejadian. Esther mengabari sedang berada di Yogyakarta dalam rangka tugas. Chat terakhir hari Jumat malam. Kami masih chatting. Dia bilang dia di Jogja. Biasanya kalau seperti itu komunikasinya aku sudah di sini MAH, ujar Jessie Burian. Namun keesokan harinya, Esther sama sekali tak ada kabar. Adi Sianipar, ayah Esther, mengatakan putrinya tidak membalas chatnya 1 hari kemudian. Terakhir komunikasi kemarin saya jam 12 WhatsApp, dia karena saya lagi ke Jakarta. Dia kan kos di Jakarta jadi saya mau jemput dia kalau dia mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia. HP-nya udah nggak aktif, pungkas Adi. Hingga akhirnya pada Sabtu sore, Adi dikabari oleh perusahaan tempat Esther bekerja, bahwa pesawat yang ditumpangi Esther hilang kontak. Dia mendapat kabar mengenai insiden hilang kontak pesawat jenis ATR 42500 ini dari pihak perusahaan IAT, perusahaan jasa penerbangan charter yang telah beroperasi sejak 1968. Kami berharap masih ada mukjizat karena sampai jam sekarang, Minggu, 18 Januari 2026, pagi, kan belum ditemukan. Kami berharap mereka semua ditemukan dalam keadaan selamat, jelas Adi. Keluarga korban datangi RS Bayangkara. Tim Disaster Victim Identification, DVI, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Biddokes, Polda Sulawesi Selatan, Sulsel, mulai melakukan pemeriksaan DNA terhadap keluarga korban pesawat ATR 42500. Proses ini dilakukan untuk memastikan identitas korban secara akurat melalui prosedur antemortem. Pantauan Tribun Timur, Senin, 19 Januari 2026, pukul 11.42 WITA,
Beberapa keluarga korban telah mendatangi pos antemortem yang disiapkan di Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Setiap keluarga terlihat menjalani prosedur pengambilan sampel DNA dengan pendampingan penuh oleh tim DVI. Posko tersebut dioperasikan oleh 12 personel tim DVI dan berada di bawah komando langsung Kabidokes Polda Sulsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Haris, Mars, Kihaya. Penyiagaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mendukung proses identifikasi korban apabila diperlukan. Muhammad Haris menegaskan harapan agar seluruh korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Sebagai antisipasi, pos antemortem tetap disiagakan guna mendukung proses identifikasi. Semoga seluruh kru dan penumpang masih selamat. Namun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami sudah menyiapkan posko di Bidokes, ujarnya. Ia menjelaskan, pos antemortem berfungsi untuk pengumpulan data diri korban. Sementara pos postmortem disiapkan untuk pemeriksaan jenazah. Seluruh proses identifikasi akan dilakukan sesuai prosedur DVI yang berlaku. Antemortem untuk pendataan korban, sedangkan postmortem untuk pemeriksaan jenazah, terangnya. Ayah Dwi Murdiono korban pesawat ATR 42500, saya nunggu di Makassar sampai anak saya ditemukan. Wajah lelah tak mampu disembunyikan Bambang Mucwanto. Ia memilih menetap sementara di Makassar demi menunggu kepastian nasib sang anak. Dwi Murdiono diketahui menjadi salah satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport. Bambang, ayah Dwi Murdiono, menempuh perjalanan panjang dari Kota Malang bersama anak ketiganya, Tarmizi. Ia berangkat sejak siang hari setelah menerima kabar bahwa putranya tercatat sebagai salah satu korban pesawat. Setibanya di Makassar sekitar pukul 20 WITA, Bambang langsung menjalani proses pengambilan sampel DNA di pos antemortem pada Minggu, 18 Januari 2026, malam. Pos tersebut berlokasi di Dokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Bambang juga menunggu perkembangan informasi kecelakaan pesawat di kawasan Gunung Bulu Saraung. Saya berangkat dari rumah siang tadi, sampai di Makassar malam. Saya nunggu di sini dulu, sampai anak saya ditemukan, ujar Bambang dengan suara lirih saat ditemui di Dokes Polda Sulsel. Kabar awal mengenai Dwi Murdiono ia terima dari seorang teman. Sekitar pukul 2 siang, Sabtu, 17 Januari 2026. Seorang rekannya mengabarkan bahwa Dwi salah satu korban pesawat ATR. Sejak saat itu, Bambang terus menunggu kabar baik. Ia berharap sang anak dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Setelah itu saya cuma bisa nunggu. Semoga anak saya selamat, katanya. Namun harapan itu dibayangi kecemasan ketika Bambang kembali mendapat informasi agar segera berangkat ke Makassar untuk keperluan identifikasi korban. Bambang tak sanggup meninggalkan Makassar meski telah menjalani proses pencocokan DNA. Ia memilih bertahan sambil menunggu kepastian nasib sang putra. Kita belum tahu apa-apa. Tapi maunya sampai anak saya ketemu. Percuma datang jauh-jauh kalau cuma ambil sampel DNA, ucapnya. Dwi Murdiono merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Di antara keempat anaknya, hanya Dwi yang memilih mengikuti jejak sang ayah menekuni dunia penerbangan sebagai engineer pesawat. Bambang mengaku telah pensiun dari profesinya sejak pandemi COVID-19.